Film King Kong tahun 2005 adalah film karya Peter Jackson yang mengadaptasi cerita orisinil film King Kong tahun 1933. Di film ini, kita akan dibawa ke sebuah petualangan menelusuri Pulau Tengkorak atau Skull Island yang di sana terdapat makhluk-makhluk yang tidak bisa ditemukan di daerah manapun di bumi. Dan tentu saja kita akan diperkenalkan dengan kera raksasa King Kong. Namun peringatan buat kalian yang belum pernah nonton filmnya, karena video ini akan full spoiler. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Cerita diawali dengan beberapa orang yang sedang beraksi di pertunjukan teater yang sekarang sudah sepi pengunjung. Karena keadaan tersebut, keesokan harinya, teater tersebut ditutup karena pemiliknya sudah menyatakan bangkrut. Semua kru, termasuk wanita bernama Anne Darlow, terpaksa tidak mendapatkan upah sama sekali dan juga mengharuskan mereka mencari pekerjaan di tempat lain. Salah satu teman sepekerjaan Anne menyarankannya untuk mengikuti audisi di teater lain yang waktu dulu sudah Anne impikan untuk masuk ke sana. Di tempat lain, seorang sutradara bernama Carl Denham sedang menunjukkan sebuah cuplikan film kepada petinggi perusahaan film. Dan mereka kecewa kepada Carl karena filmnya tak kunjung selesai, padahal mereka sudah membiayai pembuatan film tersebut, termasuk sebuah kapal sebagai latar produksi film Carl. Carl berkata alasan dia menunda proyek film itu karena dia ingin pergi ke sebuah pulau sebagai latar filmnya. Bermodalkan sebuah peta, Carl ingin pergi ke pulau itu yang katanya terdapat makhluk-makhluk yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Karena kesal, akhirnya para petinggi itu berniat menghentikan pembiayaan produksi film tersebut dan akan mengambil rekaman film yang sudah direkam Carl untuk mereka jual ke perusahaan lain. Namun sebelum mereka mengambil rekaman itu dari Carl dan asistennya bergegas ke pelabuhan dan berniat untuk tetap melanjutkan film tersebut. Walaupun sekarang, Carl menjadi buronan polisi karena dia telah membawa rekaman film yang seharusnya milik perusahaan. Dalam perjalanannya, Carl harus cepat menemukan orang yang tepat untuk menggantikan aktor wanita yang seminggu lalu sudah tidak ikut proyek film itu lagi. Carl akhirnya pergi ke sebuah teater terlebih dahulu dan beruntungnya dia bertemu dengan Anne yang dari kemarin berniat melamar pekerjaan di sana. Anne akhirnya diajak ngobrol oleh Carl sambil makan malam. Carl menawarkan Anne untuk menjadi pemeran wanita di filmnya. Awalnya Anne tidak mau karena keahliannya adalah membuat orang-orang tertawa di teater, bukan bermain film. Namun begitu Anne mengetahui bahwa yang menulis film tersebut adalah Jack Driscoll, seorang penulis ternama di New York, akhirnya Anne mengiyakan permintaan Carl tersebut. Karena Carl tidak ingin tertangkap polisi, malam harinya mereka langsung berangkat lengkap dengan kru film serta awak kapal pengangkut hewan-hewan kebun binatang. Karena dipaksa oleh Carl untuk menyelesaikan naskahnya, Jack Driscoll terpaksa harus ikut dalam perjalanan tersebut walaupun dia harus rela tidur di kandang hewan karena ruangan kapal yang terbatas. Tak lama kemudian, untuk pertama kalinya Anne bertemu dengan Jack yang selama ini Anne sudah menjadi fans beratnya. Dan singkat cerita, benih-benih cinta di antara mereka muncul. Ketika sedang menyelesaikan naskah, Jack bertanya kepada Carl apa nama pulau tujuannya. Carl menjawab bahwa pulau tersebut bernama Skull Island atau Pulau Tengkorak, pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Tak disangka-sangka pembicaraan mereka didengar oleh salah satu awak kapal dan dia langsung melaporkannya kepada Kapten Angelhorn. Kapten Angelhorn bersikeras bahwa siapapun yang masuk ke pulau tersebut tidak akan bisa kembali dengan selamat. Kapten Angelhorn membujuk Carl agar dia tetap ke tujuan awal, yaitu ke Singapura. Namun Carl balik membujuk, jika dia bisa membawa dirinya ke Pulau Tengkorak, maka upah Kapten Angelhorn akan digandakan. Beberapa hari kemudian, mereka memasuki kawasan laut yang penuh dengan kabut. Akhirnya mereka menyadari bahwa di depan ada dinding yang sangat besar. Kapal pun tak sempat untuk berbelok dan membuat beberapa bagian dari kapal bocor dan tersangkut karang-karang di sana. Carl dan Kapten Angelhorn menyadari bahwa mereka sudah sampai di Pulau Tengkorak. Selagi Kapten Angelhorn menangani kapalnya yang bocor, Carl, Anne, Jack, dan kru filmnya menggunakan perahu kecil secara diam-diam untuk menggapai pulau tersebut. Dengan perasaan sangat gembira, Carl mulai merekam setiap apa yang dia lihat. Dan ketika mereka sudah menginjakan kaki di pulau tersebut, mereka disambut oleh kumpulan tengkorak manusia yang berserakan.
Karena penasaran, mereka semakin berjalan ke dalam dan mereka dijegat oleh penduduk asli pulau. Awalnya, Carl yakin bahwa mereka bersahabat. Namun ketika tombak menghujam salah satu tubuh kru, semua berubah. Anne langsung berteriak ketakutan, dan teriakan tersebut seperti dijawab oleh suara raungan misterius yang berasal dari tengah hutan. Kemudian penduduk tersebut mengurumuni Carl dan yang lainnya. Mereka juga membunuh salah satu kru dengan cara dipukul dengan tongkat mereka. Tak diduga, Kapten Angelhorn dan awak kapal pun datang dan langsung menembak beberapa penduduk yang ada, hingga mereka berlari ketakutan. Ternyata suara raungan misterius tersebut sampai terdengar ke kapal mereka. Akhirnya semua orang dievakuasi dari tempat itu dan kembali ke kapal. Namun karena kapal masih tersangkut karang, mereka harus cepat mengeluarkan barang-barang yang dianggap tidak berguna, agar kapal menjadi ringan. Kapal pun berhasil bergerak kembali, namun tak diduga, salah satu penduduk masuk ke dalam kapal dan menculik Anne secara diam-diam. Jack yang menyadari itu langsung memerintahkan Kapten Angelhorn untuk kembali ke pulau. Di pulau, tangan Anne diikat ke sebuah bambu oleh penduduk, kemudian Anne diangkat sampai menyentuh dataran di seberang jurang, dan datanglah gorila raksasa tepat di hadapan Anne. Di waktu yang sama, para awak kapal kembali masuk ke pulau dan langsung mengusir kerumunan penduduk itu dengan senjata mereka. Dari balik bambu, Carl melihat Anne dibawa oleh gorila raksasa masuk ke hutan. Carl sangat terkejut, namun sekaligus membuatnya takjub, karena kemungkinan rekaman makhluk-makhluk yang ada di pulau tersebut akan membuat filmnya sangat laris. Akhirnya pencarian Anne dilakukan malam itu juga, dipimpin oleh Jack dan diikuti oleh beberapa awak kapal yang ada. Dan tentu saja, Carl tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk merekam seisi pulau. Di dalam hutan, Anne diombang-ambing dan dibawa ke sebuah tempat oleh gorila raksasa itu. Sampai keesokan harinya, Jack dan yang lainnya belum menemukan keberadaan Anne. Ketika mereka memutuskan untuk istirahat sejenak, Carl menyempatkan merekam rombongan dinosaurus di lembah. Tak diduga, rombongan dinosaurus itu berlari ke arah Carl dan yang lainnya, yang ternyata dinosaurus itu dikejar oleh dinosaurus predator. Alhasil, mereka harus berlarian di bawah kaki raksasa para dinosaurus itu. Karena permukaan lembah mulai landai, akhirnya pergerakan dinosaurus itu terhambat dan membuat Carl dan yang lainnya selamat. Walaupun mereka harus merelakan 4 orang lainnya mati terinjak. Di tempat lain, gorila raksasa itu berusaha membangunkan Anne dari tidurnya, yang ternyata Anne berpura-pura tidur untuk kabur ketika gorila itu lengah. Namun hal tersebut gagal. Akhirnya Anne berpura-pura mati di depan gorila tersebut, yang kemudian Anne bangun lagi dan membuat gorila itu terkejut. Dengan keahlian menari ala pertunjukan teater, ternyata Anne berhasil membuat gorila itu seakan-akan tertawa. Namun karena Anne merasa kelelahan, Anne berhenti dan membuat gorila itu ngambek. Akhirnya Anne langsung berusaha kabur dari gorila itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah jembatan pohon yang di bawahnya ada jurang yang sangat dalam. Di depan jurang tersebut, mereka bertemu dengan gorila raksasa yang berusaha mencari Anne. Lantas semua orang menembaki gorila tersebut, yang kemudian sebagian orang yang ada di jembatan pohon itu diombang-ambing hingga mereka terjatuh ke dalam jurang. Di tempat lain, Anne harus berurusan dengan makhluk-makhluk aneh, sampai ke labang raksasa, yang akhirnya membawa Anne dalam kejaran 2 ekor T-Rex. Namun akhirnya gorila raksasa itu datang lagi dan berusaha menyelamatkan Anne. Kedua T-Rex itu dibunuh secara sadis dengan cara membelah rahangnya.
Gorila itu ternyata masih ngambek kepada Anne. Namun ketika Anne mengejarnya dan berusaha meminta perlindungan, dia meletakkan Anne ke pundaknya. Di jurang, Carl menyadari bahwa kamera beserta lembaran filmnya hancur. Dan di sini mereka harus berurusan dengan serangga-serangga raksasa menjijikan yang membuat beberapa orang mati dimakan. Ketika Jack dan Carl serta yang lainnya sudah putus asa, awak kapal yang lain ternyata datang dan menembaki serangga-serangga itu hingga mereka bisa keluar dari jurang. Ketika yang lainnya memilih untuk menghentikan pencarian Anne, Jack bersikeras dan melanjutkan pencarian walaupun dia tinggal sendiri. Malam pun tiba. Anne sudah tertidur di pangkuan Kong. Ketika Kong juga memejamkan matanya, ternyata Jack sudah ada di sana. Jack berusaha meraih tangan Anne, namun sayangnya Kong terbangun dan langsung membanting Jack. Karena pergerakan Kong mengganggu kelelawar raksasa di sana, alhasil Kong diserang oleh rombongan kelelawar itu dan membuat Jack dan Anne berhasil kabur dari Kong, terbawa salah satu kelelawar itu hingga mendarat di sungai. Singkat cerita, mereka sudah sampai di depan tembok penduduk, dan Jack berteriak kepada Carl agar dia menurunkan jembatannya sebelum Kong kembali menangkap mereka. Namun ternyata, Carl sengaja mengulur waktu agar Kong bisa menembus tembok, dan ternyata, Carl dan yang lainnya berusaha melumpuhkan Kong dengan cairan pembius khusus binatang yang selalu dibawa Kapten Angelhorn. Kong memberontak sampai korban pun berjatuhan. Namun kemudian, Carl berhasil melemparkan sebotol cairan pembius tepat di hidung Kong dan membuat Kong pingsan sambil menadahkan tangannya kepada Anne, yang juga menangis karena melihat Kong menderita. Beberapa bulan kemudian, Carl membuat sebuah pertunjukan untuk mempertontonkan Kong kepada penduduk New York. Carl layaknya seorang bintang yang kembali mendapatkan kehormatannya dari para petinggi perusahaan film dan teater. Tak lama, Carl mempertontonkan Kong kepada pengunjung dan sontak membuat mereka terkejut dengan ukuran Kong yang sangat besar. Di hadapan Kong kemudian berdiri seorang wanita. Berharap yang di hadapannya adalah Anne, Kong mengamuk karena itu bukanlah Anne. Sambil meraung, Kong melepaskan setiap borgol dan membuat pengunjung berhamburan. Ketika Kong melihat bahwa di sana ada Jack, Kong langsung memburu Jack dan menggiring dia keluar gedung. Di jalanan, Kong memeriksa setiap wajah wanita berambut pendek, berharap itu adalah Anne. Agar mengurangi amarah Kong, Jack berencana mempertemukannya dengan Anne yang sekarang ada di sebuah pertunjukan teater lain. Dengan mobil taksi, Jack menggiring Kong, namun sayangnya Kong berhasil menumbangkan mobilnya. Perhatian Kong sekilas langsung tertuju ke tengah jalanan, yang ternyata itu adalah Anne. Sambil mengeluarkan air mata, Anne membiarkan dirinya dibawa Kong kemanapun dia pergi. Yang akhirnya, Kong menemukan sebuah danau beku. Di sana mereka sangat menikmati suasana, seakan-akan hubungan mereka tak memandang perbedaan rupa. Tiba-tiba saja, danau tersebut ditembak oleh pasukan militer yang berusaha melumpuhkan Kong. Kong langsung berlari dan memanjat gedung tertinggi di New York. Mereka kemudian berdiam diri di puncak gedung tersebut. Sampai senja tiba, Anne dan Kong terus memandangi wajah masing-masing. Kong yang sudah diajarkan bahasa isyarat oleh Anne, berusaha mengatakan bahwa pemandangannya sangat indah. Tak lama kemudian, skuadron pesawat tempur pun muncul dan mulai menembaki Kong. Kong melepaskan Anne sejenak untuk menaiki gedung lebih tinggi lagi. Kong berusaha menghancurkan pesawat sedikit demi sedikit, namun puluhan peluru sudah menusuk tubuh Kong. Untuk menghentikan penyerangan dari para tentara, Anne berniat menggapai Kong dan menyuruh para tentara untuk berhenti. Namun dari belakang, tubuh Kong dihujam ratusan peluru sehingga Kong tidak bisa bertahan di gedung itu lagi.
Melihat Kong yang sudah tak berdaya, Anne menangis keras, dan Kong pun terjatuh hingga dia tewas. Tamat. Anne,